Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Masih tetap ada sukacita. Ya, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan beribadah, belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran kita sehingga ibadah ini merupakan ibadah yang menguntungkan bagi kita semua, khususnya kerohanian kita. Kita dikuatkan oleh apa yang kita lakukan pada saat ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa minta pimpinan Tuhan untuk ibadah ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan di minggu pagi yang indah dan cerah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, bahkan kekuatan untuk boleh datang ke tempat ini, beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan, Roh Kudus bekerja luar biasa. Apa yang kami lakukan, kami naikkan hanya untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama Tuhan. Khususnya kebenaran firman yang akan kami dapat, akan menolong menguatkan kerohanian kami untuk menghadapi kehidupan ini, khususnya keadaan pada saat ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya apapun juga yang kami lakukan, semua berkenan di hadapan-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui streaming, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya. Bapak Ibu kasih Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita.
bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan bersorak bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Mau bersorak-sorai untuk Tuhan? Ayo saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari. Ajarkan kita berjalan di dekat Tuhan. Karena dari situlah kekuatan kita. Segala puji syukur kita hanya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa hari ini kalau kita masih ada di tempat ini,
hanya karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan masih tetap ada dalam hidup kita. Amin. Ayo kita mau tetap bersorak-sorai untuk kemuliaan namanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman. Siapkan hatimu, telingamu, pikiranmu. Tuhan mau berbicara kepadamu.
semua yang sudah Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami dalam hari-hari ini. Ampuni kami, mungkin ada dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami semuanya Tuhan, untuk menerima semua yang baik daripada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tabur di dalam hati kami bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Ya, bagi ibu yang tidak pakai masker, tolong dikasih masker. Maskernya dipakai ya, Bu. Ya, kita berikan ya, kita ikuti aturan protokoler kesehatan. Jadi yang nggak punya masker bisa minta masker di belakang, jangan diam-diam aja, Bu. Shalom. Ya, semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Ya, kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 ya. Walaupun judul perikop di sini adalah berbicara tentang hari Tuhan. Ini saudara ya, hari Tuhan. Oke, sudah bisa dilihat ya, yang di LCD tolong bisa lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Oke, saya akan bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, kalau kita mau melihat sebetulnya perikop ayat ini menjelaskan, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, di sini saya akan bacakan sebentar. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga oleh langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan oleh hari untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Nah, kalau kita baca di sini sebetulnya menjelaskan ayat ini backgroundnya, situasi pada saat itu orang-orang banyak mengejek kapan hari kedatangannya Tuhan. Sama juga dengan kita, kadang-kadang orang bertanya, dengan situasi keadaan kayak gini, mana pertolongan Tuhan? Ya, mana seolah-olah Tuhan membiarkan pandemik ini berjalan, seolah-olah Tuhan mengizinkan pandemik ini terjadi di seluruh dunia. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berjatuhan meninggal karena penyakit ini. Banyak semuanya mengalami hal-hal seperti ini. Sehingga kadang-kadang orang bertanya, mana senior-seniormu yang namanya biasa mengadakan KKR dan sebagainya? Seolah-olah Tuhan membiarkan ini terjadi. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, Dia akan menyertai kita. Amin.
Kalau dia berkata aku akan memberkati engkau, dia juga akan berkata itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah. Karena apa? Kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Proses itulah yang membuat kita bisa mengerti apa maunya Tuhan. Proses itulah yang membuat kita tidak pernah salah paham dengan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang di dalam 1 Yohanes pasal 1 sampai yang keempat, pernyataannya kebetulan ini tidak jauh dari 2 Petrus, ya. Di sini berbicara tentang kisah rasul, kesaksian rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna, memperoleh persekutuan, hubungan yang erat. Makanya selalu saya katakan, membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan suami istri. Karena kata yada dalam bahasa Ibrani adalah proses pengenalan secara progresif, sama dengan kata ginosko dalam bahasa Yunani. Proses pengenalan yang terus menerus yang membuat akhirnya orang bisa percaya. Yang kalau kita bicara tentang suami istri tadi, orang gak akan pernah berkata saya mau menikah dengan kamu kalau dia gak kenal, betul ya? Orang gak akan pernah berkata aku mau dekat dengan kamu kalau aku gak kenal. Makanya ketika Yesus ditanya hukum yang utama dan yang utama apa? Menurut Injil Matius, karena Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi, dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan seterusnya. Tapi di Injil Markus, karena Injil Markus ditulis untuk orang Romawi, harus jelas. Kutipan Ulangan ayat 6 jelas. Dengar Israel, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Baru dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Berarti apa yang tidak disampaikan? Kenali dulu Tuhanmu, baru engkau bisa mengasihi. Orang berkata aku mengasihi Yesus, bagaimana dia bisa mengatakan mengasihi Yesus kalau dia tidak pernah kenal Yesus? Tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. 3 hari yang lalu saya masuk di grup pelajaran bahasa Mandarin, saudara. Di grup itu bahwa akan ada khusus Mandarin hari Sabtu jam 10 pagi. Saya berkata, wah tidak bisa. Saya ngajar bahasa Ibrani Yunani untuk kelas jauh Zoom. Ternyata di situ tuh langsung ada pendeta. Saya boleh daftar Pak? Ya tidak apa-apa, boleh. Nah, salah satunya itu ada dari orang Kalimantan. Kemudian japri saya dari keluarga Kristen, ya, sempat dia gini, kenapa Pak? Saya tidak pernah merasakan bagaimana hubungan dengan Tuhan. Seringkali saya berdoa, saya rutin Pak, baca firman, saya menyembah Tuhan, tapi saya tidak merasa Tuhan itu ada dalam hidup saya. Ini aneh kan Bu ya? Saya sampai gini, maaf, kamu dari keluarga apa? Saya dari kecil Pak, Kristen. Nenek saya, kakek saya, papa saya, mama saya Kristen loh. Tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan itu baik. Tidak pernah Pak. Saya ingin merasakan itu. Saya tanya lagi, pernah tidak kamu menerima Yesus secara pribadi dalam hidupmu walaupun keluargamu Kristen? Itu perlu. Kenapa? Saya sampaikan, karena kami pernah layani dulu waktu bakti sosial gereja kita ini. Dulu setiap 3 bulan sekali melakukan bakti sosial di tempat ini untuk warga RW 14, RW 15. Ya puji Tuhan didukung sama Pak RW, Pak Zainal ya, dari Kodam ya, puji Tuhan ya. Dari ini puji Tuhan semuanya Tuhan atur sedemikian rupa sehingga kita bisa lakukan. Dan waktu itu kita di Blitar, saudara. Ada seorang bapak datang minta didoakan.
Dia bicara sama, saya kok tidak sembuh-sembuh. Salah satu pendoa berkata, Bapak ada kepahitan, Pak. Bapak itu nangis ya. Iya, saya kepahitan sekali. Kenapa? Ini ternyata kepahitannya gara-gara pembagian warisan tidak merata. Dia merasa ditipu sama adiknya. Yang seharusnya dia terima itu yang mungkin sebesar, saya tidak tahu. Saya bilang, Pak harus mengampun. Tapi dia bilang, masih saya tidak bisa, Pak. Kok nyeletuk saya? Pak, maaf ya Pak, Bapak sudah berapa lama ke gereja ini? Saya ke gereja ini, Pak, saya ini penatua loh. Penatua gereja loh, saudara. Saya ke gereja ini sejak saya menikah. Wah, saya langsung dapat tarik. Berarti sebelumnya Bapak belum bergereja? Iya. Terus saya tanya, sudahkah pernah gembala di tempat ini mengarahkan Bapak untuk menerima dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Dia bilang, enggak pernah Pak. Saya hanya ke gereja mengikuti calon istri saya. Ingat baik-baik Bapak Ibu, orang bisa mengenal Tuhan dari mana? Ya ketika dia menerima itu. Saya contohnya sama Yesi. Seandainya saya tidak mau kenal Yesi, saya tidak akan pernah ada hubungan sama Yesi. Saya tidak akan pernah bisa ngomong Yesi ini siapa, saudara. Ini kembali kepada kita. Kalau kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita akan terbangun hubungan yang terus menerus. Kita akan punya kedekatan. Apa di sini ada yang tidak merasa bahwa saya ke gereja atau saya menjadi orang percaya, merasa selama ini saya tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Ada yang bisa angkat tangan? Nanti kita doa bersama-sama secara pribadi. Loh iya. Ini saya katakan, ini hari-hari dengan kayak begini ini perlu, saudara. Karena apa? Keterbatasan sekarang, gereja tidak bisa selamanya, maksudnya bukan selamanya, gereja tidak bisa buka atau menerima seorang sembarangan. Harus apa? Sekarang tugas hamba-hamba Tuhan adalah bagaimana memperkenalkan jemaatnya, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya kalau kita kembali ke konteks ini, supaya kita bisa tahu, kita tidak gampang salah paham dengan Tuhan, dengan situasi keadaan kayak begini, bangun hubungan dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan itu loh. Rasakan kebaikan Tuhan, jangan seperti anak muda ini, saya menurut kasihan sama dia. Ayo kita doa, dia bilang nanti dulu Pak, tapi saya senang sharing ini. Saya masih ada sesuatu yang masih perlu saya mau sampaikan kepada Bapak. Saya bilang enggak apa-apa, saya siap. Ayo, saya kasihan sama ini. Sudah bertahun-tahun ke gereja tidak pernah merasakan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Bagaimana kita bisa merasakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal bukan berarti Allah kita punya anak, tidak saudara. Itu gelar budaya Yahudi. Kalau dilihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dijelaskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita bisa melihat sang firman itu jadi manusia di ayat yang ke-12, jadi daging. Untuk apa? Untuk menunjukkan cintanya kepada kita. Banyak hal yang kadang-kadang membatasi kita, tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Siapa? Satu, bisa dosa kita. Ada dosa yang selama ini kita simpan. Dua, karena kita mungkin belum terima Yesus secara pribadi. Yang ketiga, ada istilahnya boleh dikatakan ini tadi dosa karena dia belum percaya. Yang ketiga, ada masa lalu yang belum dibereskan, bisa berkaitan dengan dosa. Dari apa? Pola didikan orang tua, saudara. Makanya selalu saya katakan kita ini dibentuk dari masa lalu. Kenapa kok bisa begitu? Iya, ada yang merasa, oh itu biasa Pak, orang tua saya mendidik, tidak apa-apa. Padahal cara mendidiknya adalah salah. Sehingga apa? Timbul kepahitan dalam diri kita. Kita merasa orang tua saya seringkali berkata, apalagi kita melihat Bapa, Tuhan kita ini Bapa, itu
figur Bapa yang di dunia tidak mencerminkan Bapa yang baik seperti Bapa kita di sorga. Sehingga dia berkata, aduh, apakah Bapa di sorga bisa seperti lebih baik dari Bapak saya di bumi? Itu yang banyak terjadi. Atau orang ibu kita, ada hal-hal yang bisa terjadi, orang nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Di kapan ya kita bahas tentang healing ya, pemulihan, karena gereja ini house of healing, rumah pemulihan ya kan? Nanti kapan kita buat seminar, nggak apa-apa, pemberesan untuk diri kita. Karena apa? Karena saya pun butuh, sama, semua orang itu butuh pemberesan ya. Semua orang ini membutuhkan yang namanya pemulihan setiap hari, saudara, kalau kita ini sadar. Karena apa? Karena kita bukan orang yang kebal dari masalah. Masalah Tuhan izinkan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk membiasakan kita, untuk kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Ini yang kadang-kadang kita orang-orang mengalami kesalahpahaman dalam hidupnya. Makanya kalau kita kembali ke konteks ayat ini dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini bicara tentang hari kedatangannya Tuhan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bahkan di ayat yang ke 14 dikatakan apa? Supaya apa? Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedepannya tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, supaya kita sadar, gunakanlah waktu yang ada. Hidup ini adalah kesempatan, Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ada dua tentang kedatangan Tuhan. Satu, kita dipanggil Tuhan secara pribadi, saudara. Yang kedua, dipanggil Tuhan secara rame-rame, saudara. Yesus datang di awan-awan, rapture kita, tubuh kemuliaan. Nah, ini setidaknya kita tahu. Yang pertama ini yang perlu kita hati-hati. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ya kan, kayak tetangga saya tahu-tahu divonis dokter karena operasi kecetit katanya di belakangnya. Setelah diperiksa kecetitnya ternyata kanker tulang juga. Kanker tulang hanya diagnosa kurang lebih 1 bulan, belakrak sudah masuk ke paru-paru, meninggal. Tidak ada yang nyangka, bukan karena COVID ya, karena kanker menjalar. Tapi puji Tuhan, saya waktu menghadiri penghiburannya di Adijasa, sebelum saat-saat detik-detik itu terima Yesus ya. Ini yang membuat saya ikut senang, bangga, saudara. Ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan. Apalagi kita yang masih sehat seperti ini. Gunakanlah waktu yang ada untuk kita melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak tahu kapan hari Tuhan, maksudnya kedatangan Tuhan. Kalau kita bicara dalam konteks ini, kalau bicara hari Tuhan ini dunia, saudara. Termasuk kedatangan Tuhan yang di awan-awan juga dunia, tapi pengangkatan orang-orang percaya. Jadi gunakanlah hari-hari kita, selama kita masih ada, lakukan sesuatu yang baik. Bagaimana kita bangun, kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau belum, Anda bisa kontak ke saya. Nanti kita doa di situ. Karena apa? Kalau Anda belum merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melingkupi hidupmu, berarti ada yang salah, saudara. Ada sesuatu yang selama ini belum terselesaikan.
sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, mari kita minta Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mengkoreksi diri kita untuk kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Mari kita tundukkan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan dengan sungguh-sungguh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, mengalirlah, minta kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, menghancurkan tembok-tembok, menghancurkan benteng-benteng Tuhan. Biarkan kasih itu menembus hidupmu, karena kasih Tuhan luar biasa. Rasakan kasih Tuhan, Dia ada di sini. Jangan batasi karya Tuhan. Tuhan mau kita semua merasakan kasih-Nya. Tuhan ingin kita merasakan bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh melakukan, membangun hubungan dengan Dia, melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir. Biarlah hatimu berdoa apabila engkau selama ini tidak punya merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Minta ampun sama Tuhan, minta, katakan mengalirlah
perjamuan ini kami akan selalu ingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kesempatan kita datang pada Tuhan, minta Tuhan melayakkan kita, minta kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Jemaat-Mu Kau layakkan supaya layak untuk menerima perjamuan, sehingga kami semuanya benar-benar merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Kami boleh merasakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan yang dahsyat dalam setiap kehidupan anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut perjamuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku bagai
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Kau serahkan tubuhmu untuk dicabut, dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sedang menunjukkan kuasa-Mu Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih. Glory haleluya Yesus. Syukur haleluya Yesus. Terima kasih. Glory haleluya Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Glory haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Glory. Rasakanlah. Biarlah kau merasakan kasih Tuhan dalam nama Yesus.